Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan dan teman-teman investor dan trader di Bursa Efek Indonesia ya, atau IDX. Kembali lagi di channelnya Habit System. Di sini dan kali ini kita akan belajar sama-sama dan membahas betapa pentingnya suatu berita, baik itu bagus ataupun jelek, itu sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan sebuah saham ya. Contohnya seperti baru-baru ini di negara Republik Indonesia terjadinya reshuffle beberapa kementerian yang ada di bawah pimpinan Bapak Haji Joko Widodo ya. Salah satunya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf ya, Republik Indonesia ya, yang sekarang diamanatkan kepada Bapak Sandiaga Uno yang telah dilaksanakan pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo ya. Dan boleh teman-teman dan rekan-rekan semua tahu, Bapak Sandiaga Uno ini lahir di Pekanbaru 28 Juni 1969, berdarah Gorontalo. Studi terakhir dia di Wichita State University pada tahun 1990 dan George Washington University ya pada tahun 1992. Kenapa berhubungan dengan pergerakan harga saham? Karena Bapak Sandiaga Uno ini semenjak diangkat menjadi Menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dia sendiri memiliki perusahaan ya terafiliasi oleh perusahaan SRTG atau PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ya, yang memiliki sekitar 21,51% ya kepemilikan sahamnya. Selain itu ada juga yang dimiliki oleh Bapak Edwin Setiajaya yang menguasai 32,72% ya di perusahaan Saratoga ini atau CRTG. Dari kondisi terakhir semenjak diangkatnya Bapak Sandiaga Uno ini pada tanggal 23 Desember 2020, kita bisa lihat pergerakan harga saham Saratoga ini. Teman-teman bisa lihat ya. Yaitu dimulai reboundnya pada tanggal 11 ya, bulan 12, itu di rentan closing harganya 3.350. Bagi investor atau trader yang sudah tahu bad news ini bakal diangkatnya Bapak Sandi ini sebagai menteri, ini justru sebagai peluang yang besar ya. Karena apa? Karena otomatis sudah terafiliasi dengan kepemilikan saham perusahaan yang dia miliki. Kita bisa lihat tanggal 23 bulan 12 itu harga tertinggi saham Saratoga ini ada di 4.400 ya. 4.400 dan closingnya di 3.950. Low-nya ada di 3.570, harga opennya 3.770. Dari candlestick
perdagangan terakhir pada minggu kemarin tanggal 23, teman-teman bisa lihat sendiri di sana candlenya cukup range harganya tinggi ya. Memang kalau kita ambil pada harga itu, pada hari itu kita melakukan transaksi, memang sudah positif kita bakal untung ya, dengan syarat kita tidak bisa memaksakan mengambil harga yang sudah terlalu tinggi dari harga open pada hari kemarin. Bagi mereka atau trader investor yang sudah tahu bakal diangkatnya Bapak ini, dia pasti sudah mengkolek saham ini ya. Terlihat dari analisa teknikal sudah memberitahukan munculnya doji di situ ya. Itu di sini saya perbesar. Kalau pada saat itu kita masuk di 3.350 dan kita tahan sampai tanggal 23 ini, ada rentan waktu sekitar 12 hari ya. Coba kita kalkulasikan. Kita kalkulasikan 3.350 ya. Masuk pada tanggal 11, dan apabila kita sell di 4.400 ya. Oke lah, ini kita anggap harga dapat paling tinggi ya. Dalam tempo 12 hari di sana ada selisih harga 1.050 ya. 1.050 rupiah. Untuk mencari presentasinya 1.050, kita bagikan harga masuk kita di 3.350 dikali 100% ya. Di sana ada muncul sekitar 31,34% ya, itu dalam tempo 12 hari. Kalau dari analisa teknikal memang cukup bagus ya. Cuman sekitar 12 hari mendapat keuntungan yang lumayan tinggi ya, 31%. Tapi kalau kita lihat dari volume transaksi perdagangan CRTG ini kecil ya. Jumlah lembar sahamnya sekitar 1.500. Mulai dari tanggal 11 bulan 12 itu main di 1.500-an ke atas lembar ya sahamnya. Dan terakhir tanggal 23 penutupan perdagangan pada minggu kemarin, yaitu di sekitar 18.994 lembar ya. Ini kalau lihat memang kurang bagus volumenya. Karena apa? Karena saham ini yang dimiliki publik sedikit ya, sekitaran 11-20% yang dimiliki publik. Jadi pergerakannya tidak, volume perdagangannya tidak terlalu liquid ya. Tapi kalau menurut pemberitaan baik positif maupun negatif, pergerakan Saratoga ini memang imbas dari diangkatnya Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Menparekraf ya. Saya pikir kedepannya saham ini akan terus rebound, mungkin dalam jangka pendek minggu depan, dalam perdagangan minggu depan, dimulai hari Senin esok, mungkin dia mengalami ambil untung dulu ya, trader yang melakukan aksi buy di harga bawah. Untuk jangka panjang mungkin SRTG ini uptrend ya, karena bad news digantinya Menteri Pariwisata yang dulu dengan yang sekarang oleh Bapak Sandiaga Uno ini. Ini untuk investor mungkin bisa berinvestasi untuk jangka panjang, tapi dilihat lagi sesuai sistem yang teman-teman pakai tentunya, dan analisanya cukup tepat ya, dilihat dari faktor-faktor yang lain.
kita bisa lihat kembali tempo range 2 tahun ini pergerakannya. Untuk liquidnya memang kurang liquid ya CRTG ini. Oke, demikian dulu dari analisa hybrid system. Mudah-mudahan sebagai pembelajaran kita agar lebih mapan lagi dalam menilai dan berinvestasi di bursa saham, karena kita tidak ingin seperti gambling ya, karena gambling tanpa analisa, tanpa penilaian untuk melakukan sebuah transaksi di bursa memang sangat berisiko tanpa ilmu yang cukup dan memadai ya. Oke, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan trader investor. Selamat malam, selamat istirahat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.